Sudah hampir 5 tahun kasus kematian mahasiswa Universitas Indonesia Aksena Ahad Dori masih menjadi tanda tanya. Jenazahnya ditemukan tenggelam di danau Universitas Indonesia setelah beberapa hari tak pulang ke kos. Hingga kini kasus ini masih misteri. Setelah 5 tahun berlalu, apakah ada temuan baru dalam kasus Aksena? Saya akan berbincang dengan Mardoto, ayah Aksena Ahad Dori atau yang biasa disapa Aceh. Selamat malam Pak Mardoto. Selamat malam Mbak Nana. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Saya ingat terakhir kali kita berbincang itu 4 tahun yang lalu dan kemudian malam ini kita berbincang lagi soal kasus Aceh. Apakah Bapak ada informasi atau temuan baru atas kasus Aceh Pak? Kalau informasi atau temuan baru yang updatean dari pihak berwajib saya belum terima. Terakhir saya sempat ke Depok 2 tahun yang lalu dan hanya dijanjikan masih dilanjutkan seperti itu. Meskipun saya mendengar di awal tahun ini dari rekan-rekan jurnalis ada olah TKP lagi, tapi saya tidak pernah mendengar bagaimana perkembangannya. Iya, Kalau karena dari sisi awal kami, tahun ini bulan Februari tepatnya itu sempat ada saksi yang diperiksa lagi, kemudian ada olah TKP dan sebagainya. Tetapi polisi tidak pernah menyampaikan ke Bapak apa hasil dari olah TKP terbaru itu ya Pak? iya betul Mbak Nana. Baik, saya dapat informasi katanya Bapak sempat mendapatkan foto dari netizen yang menunjukkan suasana Danau UI pada saat waktu yang diduga wafatnya Aceh. Betul itu Pak? Iya betul. Jadi saya dapat dari salah satu netizen yang perhatian dengan kasus ini, mengirimkan dan bahkan bertemu langsung dengan saya di satu tempat, kemudian diberikan foto itu. Foto itu saya juga sudah telisik, itu memang waktunya 24 Maret, anak saya diketemukan 26 Maret, jamnya sekitar jam 10. Hanya sayangnya foto itu terpotret dari jauh, dari arah perpustakaan Mbak Nana, sehingga pada saat saya coba membesarkan agak kabur seperti itu, sehingga saya belum bisa dengan gampang mengidentifikasi dua sosok yang ada di situ. Tapi memang terlihat ada 2 sosok di situ begitu? Betul, ada 2 sosok duduk di situ. Ya kalau lihat timingnya dan tempatnya memang mendekat dengan tempat yang anak saya diketemukan ya. Tapi ya itu sayangnya kalau diperbesar jadi kabur. Baik, saya ingat Pak Mardoto waktu kita berbincang 4 tahun lalu di Mata Najwa, Anda mengatakan Anda menduga kuat pelakunya ini orang yang dekat dan juga dikenal dekat oleh Aceh. 5 tahun berlalu, apakah Anda masih menduga seperti itu? Ya, masih seperti itu. Dan itu bukti-bukti petunjuk juga cukup menuju ke sana. Jadi saya tetap berpendapat dan menduga seperti itu. Orang yang mengenal dan dikenal Aceh. Dan itu dilakukan lebih dari 1 orang, minimum 2 orang Anda berkeyakinan waktu itu seperti itu. Masih sama Pak? Betul. Bahkan mungkin lebih dari 2 kalau lihat perkembangan, apalagi info-info dari netizen, memang belum bisa saya klarifikasi. Tetapi kalau melihat info yang ada, dan itu memang banyak yang memberikan info dan itu masih perlu pendalaman, Mbak.
Baik, saya ingin ke Bang Adrianus yang juga keluarga besar UI. Jadi ini juga tragedi yang menimpa kita semua. Apa catatan Anda atas kasus ini? Anda mengikuti kasus ini sejak lama? Ya, apa namanya, bukti-bukti itu rusak gitu ya. Bukan karena ada niat buruk, tetapi justru karena niat baik, mulai dari teman-teman ya dan berbagai pihak itu kemudian lalu membuat polisi kemudian kesulitan dalam rangka membuat satu konstruksi kasus begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seiring dengan perjalanan waktu, maka kemudian timbul masalah. Pertama adalah bahwa mereka-mereka yang kemudian bisa diperkirakan memberikan masukan, itu kemudian sudah lulus gitu ya. Artinya makin lama makin berat ini gitu ya. Juga di pihak lain, saya juga melihat bahwa ada masalah di kepolisiannya. Jadi kepolisian itu kan begitu, berganti kapolresnya, walaupun dia ada hutang kasus, tapi begitu pindah, tenang saja tuh gitu ya. Sehingga kemudian lalu Kapolres yang baru kemudian harus mendigging lagi, menggali lagi dari awal. Jadi kalau tadi dikatakan mengenai bahwa awal tahun ini ada gelar lagi, itu kemungkinan karena memang Kapolresnya baru itu, sehingga kemudian lalu membuka lagi. Tapi kemudian lalu setelah itu diam lagi. Nah, saya kira ada masalah di situ sehingga kemudian lalu tidak kunjung terungkap. Tapi memang karena bukti-bukti yang sejak awal memang akhirnya dalam tanda kutip rusak begitu, karena kita tahu ada selang waktu 4 hari dan sempat teman-temannya banyak masuk ke kamar dan sebagainya. Itu memang menurut Anda yang membuat kasus ini begitu sulit diungkap atau ada faktor lain? Ya sejauh ini sih tidak ada ya. Kami misalnya melihat bahwa pimpinan UI, tingkat UI dan juga tingkat fakultas itu terbuka sekali dalam rangka ya siapa yang mau diperiksa silakan lah. Bahkan ada beberapa pengajar yang bolak-balik dipanggil ke Polres Depok untuk diminta keterangan. Sehingga artinya kalau memang dalam ini polisi sampai pada satu kejelasan, kepastian mengenai siapa berbuat apa, itu ya tinggal cokok saja. Tapi karena polisi sendiri masih berpikir mengenai bagaimana kalau bukan dia ya gitu ya. Alhasil kemudian lalu tidak ada pihak yang kemudian diadakan penangkapan. Begitu. Yang jelas semakin lama ini akan semakin sulit diungkap. Begitu pula untuk kasus-kasus yang lain ya. Jadi ketika polisi mengatakan masih mengadakan penyelidikan, bayangkan memori itu kan seperti seperti sesuatu yang mudah sekali tergerus seiring dengan perjalanan waktu. Jadi kalau makin lama kasus itu kemudian tidak kunjung terungkap, saya kira tidak ada hal yang makin banyak ditemui, malah justru makin sedikit hal yang ditemui begitu. Baik, Pak Mardoto, apa yang sekarang, adakah upaya tertentu yang Anda lakukan atau Anda hanya memang menyerahkan ke kepolisian atau adakah upaya-upaya yang dilakukan pihak keluarga untuk mendorong pemecahan kasus ini, Pak? Upaya tentunya saya lakukan bersama keluarga, tetapi kami ingin menyatakan bahwa posisi keluarga bukanlah posisi penyidik dan penyelidik. Tentunya ini adalah tugas dan tanggung jawab dari pihak berwajib, dan itu juga di banyak jejak digital sudah dipastikan kalimatnya adalah ini hutang negara, hutang kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami tetap upaya, dan alhamdulillah Mbak, banyak netizen dan jurnalis yang membantu. Memang akhirnya kita berusaha mencoba mencari celah dari scientific investigation dengan jejak digital. Saya ingin juga menambahkan sedikit yang disampaikan Pak Adrianus, Mbak. Saya tidak selalu bisa menerima bahwa TKP rusak, yang diperkirakan TKP itu ada 2, di danau dengan di kos-kosan. Di danau karena memang pada saat itu banyak yang datang, sehingga itu juga susah pasti, karena banyak yang nonton ya. Kemudian yang kedua, kalau ada kata-kata niat baik untuk ke kos, saya tidak sepenuhnya menerima, karena info yang saya dapat, ada yang 3 kali datang di kos-kosan anak saya, bahkan tidur di sana. Anak saya diketemukan Kamis, Jumat sudah ada yang datang, Minggu datang, Senin datang. Padahal saya memastikan itu anak saya baru Minggu sekitar maghrib. Karena saya masih ingat saya sholat maghrib di Polsek Beji. Jadi niat baik, logikanya kalau sudah tahu, apalagi mohon maaf pegang handphone anak saya, itu ada nomor orang tua. Kalau memang niat baik, menelpon, menginformasikan. Tetapi malah saya dapat informasi berteleponan dengan salah satu dosen. Dan dosen ini sudah kami protes, kami sudah bikin surat resmi ke UI untuk minta tim investigasi internal, tapi ditolak. Jadi termasuk melaporkan dosen ini yang bagi kami aneh, men-tweet begitu banyak tentang kejadian anaknya saya dengan tendensius yang tertentu. Itu Mbak.
Oke, dan berbagai kecurigaan ini yang kemudian sudah Anda sampaikan ke kepolisian dan Anda berharap walaupun sudah 5 tahun ini tetap bisa terus ditelusuri, begitu ya Pak Mardoto? Betul. Walaupun 5 tahun ya kita harusnya bermain di scientific investigation, gitu Mbak. Terima kasih Pak Mardoto atas waktu Anda ke Mata Najwa malam ini. Sama-sama kita akan kawal kasus ini, Pak. Terima kasih Mbak Nana dan Pak Adrianus. Singkat closing dari Anda, jadi negara berhutang pada kasus-kasus ini, dan saya rasa memang ada banyak sekali kasus, bukan hanya 4 yang dibahas di Mata Najwa malam ini, tapi ada banyak utang-utang negara yang lain. Betul, jadi pada waktu saya di Kompolnas dulu, itu kami mencatat sekitar 200-300 kasus yang kita sebut sebagai cold case, kasus dingin gitu ya. Di mana kemudian nampaknya perlu ada satu cara kerja khusus untuk mengungkapnya. Oke. Kalau dipakai dengan cara kerja biasa gitu ya, ada target waktu, ada proses administrasi yang biasa, maka rasanya yang sudah cold ini tentu tidak akan terungkap. Jadi pada konteks kasus Aksena misalnya, saya kira perlu untuk kemudian ada satu direktorat khusus, ya, satuan tugas khusus yang memang tidak perlu dikejar-kejar waktu, rajin gitu ya, mendalami semua elemen sehingga kemudian terungkap, atau bahkan tidak usah dibekali dengan satu keharusan untuk mengungkap. Yang penting prosesnya dibuka semua. Nah, hal mana tidak demikian pada konteks yang sehari-hari ya, di mana dia dibekali dengan keharusan mengungkap, ada juga time limit, juga ada anggaran yang khusus begitu. Nah, sehingga kemudian lalu kita harapkan yang cold case ini bisa kemudian terungkap. Gitu. Bang Adrianus, terima kasih waktu Anda untuk kami malam ini. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam, sampai jumpa. Pada kejahatan-kejahatan yang tak terjelaskan, publik mudah tertarik karena rasa penasaran. Padahal yang utama adalah keadilan, bukan hiruk-pikuk kehebohan yang tak terperikan. Kasus sulit yang terungkap serupa pelajaran yang jelas kepada siapapun yang berpikir hendak berbuat telengas. Bahwa tidak ada kejahatan yang 100% sempurna, siapa yang berbuat keji tak bisa hidup nyaman sentosa. Korban dan keluarga sangat berhak mendapatkan keadilan, karena tewas tanpa kejelasan bisa amat menyedihkan. Agar sang korban bisa beristirahat dengan tenang yang ditinggalkan tak berkubang dendam hingga karatan. Setiap nyawa sangat pantas memperoleh penghormatan. Bukankah tak ada yang lebih berharga dari kehidupan?